أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifi khairan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, telah berpulang ke rahmatullah. Ini tiga bapak untuk beliau dalam usia 79, kalau Masehi, kalau Hijriah 81. Kami atas nama wakil dari keluarga yang pertama mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran jenengan semuanya dan doa-doa jenengan semuanya. Mudah-mudahan doa panjenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dua kalinya kami atas nama keluarga, manakala Bapak selama hidupnya punya kesalahan berupa apapun, tolong diikhlaskan, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, manakala selama beliau hidup masih ada tanggungan hutang atau hitung yang belum jelas, maka nanti setelah pemakaman bisa berkeluarga untuk diselesaikan secara bijaksana. Selanjutnya, Bapak Menteri meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian 4 orang putra putri, kemudian cucunya 13 cucu. Ya. Artinya beliau insya Allah punya penerus, dan kami sudah bersama beliau kurang lebih 37 tahun sejak 89, ya, kami bersama beliau, ya, makan bareng, jalan bareng, siaran bareng, ngaji bareng, ngopi bareng, dan kami menjadi saksi bahwa beliau adalah orang baik. Beliau merupakan salah satu dai, ya, yang dakwah di Magelang, tetapi beliau tidak dakwah bil lisan, tapi beliau dakwah bil amal dan aqwal. Karena selama sepengetahuan saya kehidupan beliau ini, belum pernah saya melihat beliau itu khutbah Jumat. Jangankan khutbah Jumat, kultur saja tidak pernah. Tetapi fasilitas masjid ini yang bangun beliau. Ustaz-ustaz yang dari luar, yang datang dari luar, termasuk Ustaz Wah itu, yang datangkan ke sini beliau. Ustaz dari mana beliau? Belum datangkan, mulai jemput, antar, dan akomodasi, semuanya beliau. Selama hidup saya belum pernah lihat beliau ini ngisi TPA atau ngajar di sekolah, belum pernah. Tetapi
tanah yang diberikan ke sekolah yang dibangun itu atas dana beliau dan tidak beliau. Jadi itu di antara kesaksian saya. Kemudian salah satu yang saya amati dari kunci sukses beliau ini, ya, saya menjadi saksi dan mungkin iwan-iwan yang pernah berhubungan beliau dan anak-anak yang menjadi saksi. Ternyata beliau itu jarang tepat waktu. Ya, jadi ya sebenarnya beliau itu di antara kunci sukses itu jarang tepat waktu. Jadi adzan jam setengah 12, ya. Beliau jam 11 sudah datang. Jadi beliau tidak tepat waktu tapi hadir sebelum waktunya. Ya. Anaknya pernah cerita ke saya, Pak aku ternom. Jam kita Pak, ya jam 6. Pak terus itu pun standby dari pintu gerbang, sehingga anaknya bingung. Memang seperti itu, jadi selalu tepat waktu. Saya dulu dipimpin beliau berusaha di pabrik itu. Beliau kalau terima pesanan itu dinunggu, wah ini paling cepat 10 hari. Ya, nggak bisa sembari nggak bisa, tetapi setelah dikerjakan 1 pekan sudah. Jadi tidak tepat waktu, sebelum waktunya sudah ada jadi. Maka kalau orang hanya biasa tepat waktu itu orang biasa saja. Kalau menjadikan ingin sukses, biasakan datang sebelum waktunya. Jadi sebelum tanggal yang ditentukan. Jadi itu di antara kesaksian kami dan saya memang bersama beliau ini sudah menglama dan beliau juga kami anggap seperti bapak ini dan beliau juga tidak bijaksana manakala kami panjang kata kami sekali lagi atas nama keluarga manakala bila ada salah minta maaf dan saya pribadi yang dengan sambutan manakala gagasan minta maaf dan kami ingin dan keluarga minta bersama untuk memberikan kesaksian pada waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala ta'ala fi kitabil aziz, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqih. Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kematian akan mengejar kalian, akan memegang kalian, dan kalian tidak akan pernah membebaskan diri darinya. Hampir semua kematian datang kepada, dan banyak kaum muslimin tidak siap menghadapi kematian, kecuali mereka yang dicintai. Mari kita jadikan kematian beliau ini sebagai pelajaran, karena sebentar lagi kita akan siap. Berapa banyak orang yang lebih kuat daripada kita, lebih sehat daripada kita, lebih muda daripada kita, duluan menghadapi kematian. Kemudian selanjutnya, hari ini dunia menangis karena salah satu hamba Allah yang membuktikan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasul di dalam kehidupannya dipelankan. Kita menangis. Yang meninggal ini orang soleh, melahirkan anak-anak yang soleh. Tadi saya bicara sama salah satu anak, akhirnya Basul, kau lihat itu, ini tanda kesolehan Bapak. Pertama, meninggal di bulan Ramadan. Coba kau lihat itu yang hadir, banyak sekali anak-anak muda, ustaz-ustaz, dai-dai datang. Dan ini salah satu karya
30 tahun saya sama 30 atau 25. Dan setahun yang lalu, waktu beliau sakit yang pertama kali saya masuk beliau di rumahnya di hadapan putra-putranya, beliau mengeluarkan satu kalimat yang kalimat ini perlu saya sampaikan kepada Anda supaya semangat ini ada pada Anda. Apa kata beliau? Dia lupa, saya lupa dia panggil saya banyak macam-macam ya. Nah, dalam hidupku tidak ada satu kenikmatan di antara kenikmatan yang aku rasakan, dan aku ingin itu berulang terus. Apa kata dia? 30 tahun atau 25 tahun yang lalu kita mulai adakan pengajian di rumahku. Rumah yang dulu belum dibongkar, belum dibangun. Itu paling nikmat dalam hidup. Aku ingin diulang lagi. Memang kita adakan kajian di rumahnya berkali-kali, yang kemudian melahirkan cikal bakal anak-anak soleh, ustadz-ustadz yang kemudian melahirkan pembinaan-pembinaan dan dakwah yang kemudian mengirim anak-anak ke banyak pondok pesantren dan ke banyak negara. Saya ingin diulang lagi. Saya bilang, saya siap Pak Untung. Saya berharap Pak Untung sehatkan badan. Kita bekerja sama untuk melanjutkan. Tapi kemudian merebut dan juga akan merebut saya dan Anda sekalian. Pesan penting dari perkataan beliau. Alhamdulillah bisa saya sampaikan kepada kalian, anak cucunya, pelanjutnya, lanjutkan kajian di masjid ini, di pondok yang dibangun oleh beliau. Kebetulan anaknya juga ustaz di situ dan di rumah. Lanjutkan. Kita bersatu, tidak ada lagi perpecahan. Sebentar lagi kematian akan datang. Kita persembahkan yang terbaik kepada Islam. Mari kita kumpulkan potensi kita dengan segala persatuan. Dan saya minta ada kawan akrab beliau, orang soleh ada di sini, yaitu Pak. Mana orangnya? Pak Bajuri dan Pak Ibu. Insya Allah tinggal 2 orang dan yang lain akan bersatu dengan Anda sekalian untuk melanjutkan cita-cita beliau. Kita bangun Magetan yang tunduk kepada Allah SWT. Itu saja. Kemudian nasihat terakhir saya buat anak-anaknya dan cucu-cucunya, kebaktian birrul walidain tetap dijalankan walaupun orang tua sudah meninggal. Bagaimana caranya? Yang pertama, doakan beliau. Yang kedua, berinfaklah kalian anak-anaknya atas nama beliau. Yang ketiga, bina hubungan baik dengan teman-teman beliau. Temannya ribuan, dan ikat hubungan yang baik dengan keluarga beliau. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini kalau ada yang belum menyampaikan silakan nanti jenazah mau segera dilaksanakan. Dan sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan jazakallahu khairan atas kehadiran dan doa panjenengan semuanya. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.